Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anes Kholilah, Naila Jovita, dan Hanifah. Di sini kami ingin membahas tentang kebudayaan dan pembangunan. Kami dari Fakultas Pendidikan dan Sains, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Baik, untuk pembahasannya itu yang pertama ada pengertian pembangunan dan kebudayaan, yang kedua ada fungsi kebudayaan dalam pembangunan, yang ketiga ada hubungan timbal balik antara kebudayaan dan pembangunan, yang keempat itu ada tantangan dan peluang, yang kelima peran masyarakat dalam pembangunan berbasis budaya, dan yang terakhir yaitu ada contoh kasus. Baik, pembahasan yang pertama di sini ada pengertian pembangunan dan kebudayaan. Pembangunan menurut Alexander pada tahun 1994 adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi kelembagaan dan budaya. Kebudayaan sendiri menurut Kunjaraningrat ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Selanjutnya ada fungsi kebudayaan dalam pembangunan. Nah, fungsinya itu yang pertama ada menjaga identitas dan keberagaman budaya, yaitu seperti mengadakan festival budaya untuk memamerkan kekayaan budaya daerah. Yang kedua itu ada memperkaya keberagaman, yaitu mengembangkan kerajinan tangan dan produk budaya lainnya. Contohnya itu seperti batik ya, kalau misalkan di Indonesia sendiri. Terus yang ketiga itu ada mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, yaitu mengembangkan wisata budaya dan kuliner sebagai sumber pendapatan. Yang keempat yaitu meningkatkan citra bangsa seperti mengadakan acara internasional untuk memamerkan kekayaan budaya Indonesia. Yang kelima itu ada menumbuhkan sikap toleransi seperti mengembangkan program pendidikan multikultural untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi antar budaya. Yang keenam itu ada meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti mengembangkan program ekonomi kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketujuh yaitu melestarikan warisan budaya seperti mengembangkan museum dan situs budaya untuk melestarikan warisan budaya. Yang kedelapan ada pembangunan berkelanjutan seperti mengembangkan program pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan lingkungan. Lalu materi selanjutnya itu ada hubungan timbal balik antara kebudayaan dan pembangunan. Mengapa antara kebudayaan dan pembangunan itu memiliki hubungan timbal balik? Karena antara keduanya itu memiliki pengaruh. Yang pertama itu kebudayaan mempengaruhi pembangunan. Mempengaruhi dalam hal nilai-nilai budaya mendorong partisipasi masyarakat, lalu kearifan lokal mendukung pembangunan berkelanjutan, dan kebudayaan menentukan arah dan cara pembangunan dilakukan agar sesuai dengan konteks masyarakat lokal. Lalu ada pembangunan mempengaruhi kebudayaan. Yang pertama itu modernisasi dan teknologi mengubah gaya hidup, ada globalisasi dapat memperkaya atau mengikis budaya lokal, lalu pembangunan dapat memperdayakan budaya lokal serta urbanisasi mengubah pola pikir. Dari timbal balik antara kebudayaan dan pembangunan memunculkan peluang serta tantangan dari kebudayaan dan pembangunan. Yang pertama ada tantangan. Tantangan yang dihadapi itu ada modernisasi menggeser nilai tradisional, globalisasi mengikis identitas budaya, lalu pembangunan yang tidak berbasis budaya serta minimnya regenerasi budaya. Lalu dari tantangan tersebut muncul sebuah peluang. Yang pertama, kebudayaan sebagai sumber ekonomi kreatif, lalu pelestarian budaya melalui teknologi, serta pendidikan dan kolaborasi multikultural. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam pembangunan berbasis budaya. Yang pertama ada pelestarian budaya lokal, di mana masyarakat merupakan penjaga utama warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pelestarian tidak hanya berupa pelaksanaan ritual atau tradisi, tetapi juga dalam bentuk dokumentasi, pengajaran kepada generasi muda, serta adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai inti budaya. Yang kedua ada inisiator program budaya.
di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak kegiatan budaya yang mendukung pembangunan. Yang ketiga, pengawas dan penjaga keaslian budaya. Masyarakat berperan aktif dalam menjaga agar pembangunan tidak merusak nilai-nilai budaya asli. Mereka mengawasi agar modernisasi tidak menghilangkan identitas budaya atau menyebabkan homogenisasi budaya yang merugikan. Yang keempat, mitra pemerintah dan swasta. Pemerintah dan pihak swasta tidak bisa bekerja sendiri dalam pembangunan berbasis budaya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek budaya memastikan pembangunan lebih sesuai kebutuhan lokal dan berkelanjutan. Yang kelima, pelaku ekonomi kreatif, di mana masyarakat tidak hanya menjaga budaya secara pasif, tetapi juga mengolahnya menjadi produk dan layanan yang bernilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan tanpa menghilangkan nilai tradisi. Yang keenam, agen sosialisasi dan pendidikan budaya. Masyarakat berperan sebagai penyebar dan pendidik budaya, khususnya bagi generasi muda agar budaya tidak punah dan tetap relevan di era modern. Yang terakhir ada kreator inovasi budaya. Masyarakat tidak hanya melestarikan budaya secara tradisional, tetapi juga mengembangkan inovasi budaya yang relevan dengan perkembangan zaman untuk menjaga daya tarik budaya. Selanjutnya ada contoh kasus pembangunan dan kebudayaan. Yang pertama itu ada Kampung Batik Trusmi di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, merupakan pusat industri batik yang melibatkan lebih dari 1.000 pengrajin. Masyarakat setempat tidak hanya memproduksi batik, tetapi juga mengembangkan kawasan ini menjadi destinasi wisata budaya. Pengunjung dapat menyaksikan langsung proses pembuatan batik, membeli produk lokal, dan menikmati kuliner khas seperti empal gentong dan nasi jamblang. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat mengembangkan ekonomi lokal melalui pelestarian budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya ada masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat, berperan besar dalam pembangunan berbasis pelestarian budaya dengan mempertahankan gaya hidup tradisional Sunda, seperti rumah panggung, pertanian alami, dan musyawarah adat. Mereka mengelola kampung sebagai wisata budaya secara mandiri tanpa mengizinkan modernisasi yang merusak nilai adat seperti listrik atau alat berat. Selain menjaga tradisi, warga juga mengenalkan seni dan budaya Sunda kepada wisatawan sehingga membantu membangun ekonomi lokal tanpa meninggalkan identitas budaya dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada Kampung Budaya Sindang Barang. Di Bogor, kampung ini adalah salah satu situs budaya tertua di Bogor yang dikelola oleh masyarakat adat Sunda. Mereka menjaga keberadaan rumah adat, pakaian tradisional, serta ritual budaya seperti ngobek lowi atau membersihkan sungai dan serentahun. Masyarakat juga terlibat dalam pertunjukan seni dan pengajaran bahasa serta aksara Sunda. Kampung ini menjadi tempat wisata edukatif yang membangun kesadaran budaya dan ekonomi masyarakat secara mandiri. Kesimpulannya yaitu kebudayaan dan pembangunan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu bangsa. Kebudayaan sebagai identitas dan jati diri suatu masyarakat memberikan landasan nilai, etika, serta pandangan hidup yang membentuk arah pembangunan. Di sisi lain, pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya agar tidak mengikis warisan lokal dan tetap menjaga harmoni sosial. Pembangunan yang mengabaikan kebudayaan berisiko menciptakan ketimpangan sosial, konflik nilai, dan hilangnya kekayaan budaya. Sebaliknya, pembangunan yang berbasis budaya mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan partisipasi, dan menciptakan inovasi yang relevan dengan konteks lokal. Oleh karena itu, penting bagi setiap proses pembangunan untuk menghargai, melestarikan, dan memanfaatkan potensi kebudayaan sebagai kekuatan strategis dalam mewujudkan kemajuan yang inklusif, dan berkelanjutan. Kesimpulan, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.